Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, kembali bersama di channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Hari ini kita mau memaparkan ya budidaya tanaman kangkung, dimana sesuai dengan keterangan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa harga kebutuhan pangan stabil, kemudian harga tanaman pangan juga stabil. Yang naik adalah tanaman kangkung, terutama di bulan Oktober dan November ini ya, harga kangkung melesat di pasar. Untuk itu sahabat Tani Sejahtera ingin mencoba untuk memberikan suatu pencerahan juga seperti yang lainnya tentang budidaya kangkung. Sahabat Tani, tanaman kangkung adalah tanaman yang berumur pendek ya. Umur panennya kurang lebih 30 hari setelah tanam. Namun apabila tidak dicermati dengan teknik yang khusus, maka tanaman ini juga tidak akan bisa produksi dengan baik. Sahabat Tani, tanaman kangkung untuk tata cara tanamnya ya. Nah, ini kita mau mencontohkan sistem tumpang sari ya. Untuk penanaman kangkung yang ditumpang sarikan kepada tanaman terong ya, sembari menunggu tanaman terong besar, bisa juga bedengannya ditanam kangkung ya, seperti ini. Ini salah satu tanaman dari petani di Desa Bulucina, Kecamatan Amparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, caranya pertama lakukan pengolahan tanah dengan membuat bedengan. Kemudian setelah itu tanah dihaluskan. Bedengannya kurang lebih 100 sampai 120 cm ya, seperti ini. Kemudian setelah itu Anda bisa lakukan penanaman ya, penanaman kangkung. Salah satu jenis tanamannya itu bisa seperti ini ya. Ini kita dapatkan bungkus dari sesuai keterangan dari Bapak Daniel Karo-Karo ya. Ini benih kangkung bisi ya, kemasan bungkusan ini. Nah, tanaman ini bisa ditanam dengan dua cara, yaitu sistem tabur dan sistem tugal. Apabila Anda ingin menanam sistem tabur, maka kebutuhan benih itu lebih banyak. Tapi kalau sistem tugal, kebutuhan benihnya itu bisa lebih sedikit ya. Itu jarak tanamnya kurang lebih 10 cm kali 10 cm ya, dengan pengisian setiap lubang 2 sampai 4 biji. Nah, ini salah satu tekniknya ya. Ya, kita lihat persiapan lahannya. Tanah diolah, digemburkan, diratakan, kemudian buat bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Kemudian buat saluran pengairan dan pematusan, itu ini ya. Ya, karetnya. Kemudian setelah bedengan siap, nah ini di sini kalau menggunakan benih wisi ini, itu lakukan penaburan pupuk dasar ya, ZA sebanyak 100 sampai 150 kg per hektarnya. Berarti kurang lebih 4 kilo satu rantai. Kemudian untuk kebutuhan benih ya,
Itu tergantung dari pola tanam yang dilakukan. Apabila dia sistem tugal maka ininya akan lebih sedikit, tapi kalau untuk sistem tabur dengan tidak memakai jarak tanam maka kebutuhannya bisa lebih banyak. Nah setelah itu, setelah ditabur dia akan seperti ini ya. Ini tanaman dari Pak Daniel Karo-Karo, dia bertahap ya, ada yang masih pengolahan tanah, kemudian ada juga yang sudah habis tumbuh. Ini kurang lebih umurnya 1 minggu setelah tanam. Sahabat tani, kita mau komunikasi nih. Bu, ini sudah berapa minggu umurnya, Bu? 1 bulan ada, Bu ya? 21 hari udah bisa panen. Berarti umur panennya 21 sampai 30 hari ya. Satu ikatnya berapa, Bu? Harganya? Kalau di gede 2000, kalau ditolak di pajak 1000 ya. Berarti ada selisih harga. Jadi kalau gitu bagus diecer langsung ya, Bu. Sahabat tani, kita lihat tanaman kangkungnya ya, sudah siap panen ini. Yang bedengan sini sudah bisa dipanen. Yang ini mungkin besok ini. Besok. Kemudian sudah ada yang untuk lahan barunya lagi. Dan yang sebelah sana itu umur 1 minggu, dan mungkin ada juga yang untuk pencadangannya akan datang lagi. Ini ya, Bu. Ya, berarti bertahap. Ketika bertahap berarti mungkin setiap minggunya bisa panen. Sahabat tani, tanaman kangkung adalah tanaman yang sangat mudah ya untuk perawatannya. Tidak begitu sulit. Selama 1 musim tanam melakukan penyemprotan barangkali cuman 1 kali. 1 kali penyemprotan itu sudah cukup. Ini kemarin disemprot juga, Bu? Semprot juga ya. Kalau pemupukan pertama aja ya. Sahabat tani, kita mau tanya juga ini kepada Pak Daniel ya, pemilik lahan kangkung ini. Pak Daniel, bisa dijelaskan Pak, bagaimana produksi kangkung dalam 1 rantai? Kalau 1 rantai sekitar main tugal ya. Kalau sim tugal berapa produksinya Pak? Kalau rata-ratanya itu sekitar 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo bisa menghasilkan sekitar 90 sampai 100 bal. 90 sampai 100 bal. Ya. Kira-kira berapa kilo tuh 1 balnya? 1 bal enggak tentu, kilo, enggak tentu ya. Ikat, 1 ikat dia 1 bal 20 ikat. Biasanya rata-rata harga berapa Pak kalau untuk Oktober November nih Pak? Kalau ini kata Pak Jokowi karena kan meningkat terus harga kangkung nih. Harga kangkung ini membaik, artinya membaik. Petani dapat untung. Iya ya. Karena ini hari 17,5 per bal, 17.500 rupiah. Gitu ya. 1 bal. Artinya sangat prospek ya untuk saat sekarang ini ya. Untuk musim penghujan prospek, karena dia di atas 10.000 per balnya. Kemudian kalau sistem tabur Pak, gimana Pak perbedaannya Pak? Kalau sistem tabur 1 rantai bisa mencapai 15 kilo. 15 kilo. Iya. Menurut Bapak ini mana lebih untung potensinya antara sistem tugal dengan sistem tabur? Kalau sistem tabur dia lebih cepat, artinya lebih cepat
dia nggak simang tukal. Satu bedeng ini kita tabur, kita tarik sama sisir, selesai. Kalau tukal kan dia perlu waktu. Pakai jarak tanam lagi ya. Jarak tanam, tenaga kerja gitu. Tapi dari segi efisien benihnya Pak, Lebih efisien tukal lah. kalau tugal lebih sedikit ya. Iya, karena kan tukal itu Kira-kira kalau untuk tugal perantainya bisa kena berapa ya? untuk tukal. Berapa Kalau kilo? untuk tukal perantainya Berapa bungkus? Iya, dia sistem 1 kilo, kan satu rantai 4 kilo saya bilang tadi. Satu rantai 4 kilo, 4 kilo setengah lah, 4 kilo sampai 5 kilo itu bisa mencapai 100 bal. Oh gitu ya. Kalau tabur itu bisa mencapai 130 bal karena Sementara- dia 15 kilo dia. Sementara upaya Bapak ini sesuai yang saya baca di bungkus tadi 30 hari, Bapak nggak sampai 30 hari udah besar tanamannya ya. 21 hari aja ya. 21 hari. Karena Itu kan berarti lebih cepat Pak. lebih cepat ya. Artinya lebih untung ya, lebih cepat 1 minggu. Jadi ada 2 versi di sini, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya, sistem Ya. tugal dan sistem tabur ya. Tabur. Bapak optimis nih ya untuk kangkung masih bulan-bulan Oktober, November sampai Desember sampai bulan Januari prediksi ya. Januari. Dulu harga kangkung di atas 10. Sahabat tani, menurut penuturan dari Bapak Daniel Karo Ujung, salah satu petani di Desa Bulucina, Kecamatan Amparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, menurut penuturannya bahwa prospek tanaman kangkung ini pasaran harganya bisa terus melesat sampai bulan Januari tahun 2023. Artinya bagi Anda para petani yang ingin menanam kangkung, ini masih ada punya kesempatan karena umurnya bisa lebih singkat ya. Bahkan ini bisa dibuktikan oleh Bapak Daniel Karo. Dia bisa memanen tanaman kangkungnya dengan usia yang relatif singkat, yaitu umur 21 hari. Pak Daniel, terima kasih Pak atas paparannya Pak. Mudah-mudahan keterangan Bapak ini bermanfaat bagi petani yang lain, sehingga menjadi potensi besar bagi para petani, menjadi manfaat yang banyak bagi petani. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Ya. Supadi. Demikian sahabat tani paparan YouTube hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.